Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Bangkitlah Nusantaraku, engkaulah yang akan memimpin dunia ini setelah berabad-abad dunia dikuasai negara barat dengan mengandalkan senjata-senjata pemusnah massalnya yang bertenaga nuklir dengan yang bersifat penjajah sana sini. Dan di zaman modern ini penjajah tidak memakai fisik lagi, negara yang kecil kekuatannya dan pengaruhnya untuk dijadikan bangsa-bangsa yang oleh bangsa yang berkuasa politik pecah pohon bambu yang mereka pakai agar bangsa atau rakyatnya berpecah belah agar mudah dijajah dan mereka yang beruntung, dan antek-antek yang berada di bangsa pihak yang tertindas yang diuntungkan. Mereka bagaikan Ya'juj Ma'juj, gerakannya dari dalam tanah dan sulit dikenali. Politik pecah pohon bambu dipakai agar bangsanya bangsa yang terpecah belah agar sampai kapanpun tetap dalam penjajahan mereka. Dan yang salah diangkat, dijunjung agar tujuannya tercapai dengan politiknya mereka menjadikan negara bangkrut seketika. Dan bukti itu ada yang dulunya menjadi negara kaya, beberapa kemudian menjadi negara termiskin di dunia setelah habis kekayaan alam atau tambangnya. Dan itulah gambaran sungai yang dilalui Ya'juj Ma'juj akan kering habis terminum atau dimakannya sebelum yang seperti itu terjadi. Bangkitlah Nusantaraku dan merah putih bangsa ini disebut atau yang menjadi sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Panji merah putih akan menuju ke barat dan akan menjadi ikon untuk umat Islam. Dalam pengertian merah itu hati syariat agama, meliputi tarekat itu diamalkan di jasad dan di pikiran atau hati. Putih itu jiwa, wilayahnya iman Islam itu berada di jiwa atau rasa dalam jiwa yang berdekatan atau berhubungan dengan roh. Dan hijau itu dari lambang kehidupan dan hidup karena adanya roh, dan hakikatnya yang telah bersaksi dan berjanji itu rohnya manusia. Manusia dilahirkan ke muka bumi ini untuk melaksanakan janji, dan agar dari awal kehidupan sampai akhir hayatnya tetap iman Islam. Yang disebut iman Islam itu iman kepada Tuhan pencipta semua dalil nenek moyang orang Nusantara itu iman Islam. Bila tidak salah itu dari Nabi Ibrahim atau dari istri beliau yang ketiga yang bernama Siti Khoturah. Dalam ibadahnya disebut semedi yang artinya semendi ing ngersani sang yang widi atau yang bergantung kepada Tuhan pencipta semua dalil yang ada. Zatnya Tuhan tan kena kinaya opo tidak dapat disamakan dengan apapun. Kalaupun kalian 7 lemari dan keilmuanmu dari negeri seberang, bila menyelisihi tauhid yang diwejangkan nenek moyang
Jangan pernah merasa menjadi umat Islam karena yang kalian sembah hanya berhala saja. Baginda Nabi Muhammad SAW melakukan syariat dari nabi lain yang menjadi rukun Islam yang kelima, yang berarti perbuatan yang menyerupai, menyamai mereka, termasuk golongan mereka itu dalam hal tauhid atau ketuhanannya, yang menyamai mereka yang telah rusak dari yang diajarkan nabinya. Nabi Ibrahim itu bapaknya Nabi atau Rasul, kalau di sana disebut Abraham, dan ada juga yang bilang Dewa Brahman itu juga nama Nabi Ibrahim yang lain. Dari kami secara pribadi, kalau Dewa Brahman itu ajarannya Nabi Ibrahim dalam hal bagian dari diri manusia. Kalau di Jawa ada istilah saudara papat limo pancer, dan di sana ada istilah dewa dewi. Limo pancer dan Dewa Brahman itu satu gambaran, sama dengan ruh yang ingin selalu sujud atau menghadap kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun setelah terbuka tirai penghijabnya, dan itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali sebagai pintunya ilmu. Berhaji itu memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah itu sebagai kiblatnya umat Islam sedunia, berputar-putar mengelilingi Ka'bah. Setelah berada di dalam Ka'bah, menghadap ke mana kalian. Dan itu menjadi rukun Islam dan iman, adalah mengenal Tuhannya, atau awal beragama itu mengenal Tuhannya. Salah iman neraka balasan amal ibadahnya orang yang suka menuduh, menyembah pohon, atau menuduh orang Nusantara menyembah ono, itu menunjukkan bahwa mereka sendiri hanya para penyembah sajadah atau Ka'bah saja. Ini dari pola berpikir mereka sendiri yang menyatakan demikian, walau mereka mempunyai golongan darah biru sekalipun, dan cepat perbarui syahadatmu kalau tidak ingin tersiksa di akhirat nantinya. Sifat sombong itu disematkan untuk bangsa Yahudi, dan suatu saatnya nanti para Yahudi akan sadar mengapa mereka disematkan sebagai bangsa yang sombong, dan pada akhirnya akan sadar bahwa kudrat irodatnya Tuhan pencipta semua dalil akan tetap terjadi atau tidak dapat dihalang-halangi, dan makhluk pasti membutuhkan Tuhannya. Tuhan tidak membutuhkan semua makhluknya. Tuhan mempunyai sifat yang mutlak hanya untuknya. Tuhan Maha Besar, itu lebih besar dari semua ciptaannya, yang dikiaskan langit bumi beserta semua isinya hanya bagaikan sebutir pasir di lautan bila dibandingkan dengan kebesaran besar, bila dibandingkan kebesaran zatnya Tuhan pencipta semua dalil, bila beranggapan Tuhan lebih kecil dari ciptaannya, jangan sebut Tuhanmu maha besar, dan yang kalian sembah hanya makhluk atau berhala saja. Itu pastinya.
dan kalian menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami ayatnya tentunya, dan itu pasti seperti itu dalam kenyataannya yang ada sifatnya makhluk itu tidak ada yang bersifat maha, sedangkan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya maha sempurna dan tidak ada yang menyerupai apalagi melebihinya. Bila ada salah kata atau apapun, kami mohon maaf. Wassalam.